Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemustaka, semuanya follower Instagram Perpusda Banten. Kita akan ngobrolin hal yang seringkali sebenarnya ada di rumah kita gitu. Bahkan mungkin pasti ada di rumah kita ketimbang buku ya Pak. Iya. Arsip itu gitu. Nah hari ini kita mau ngobrol sama Pak Epi, Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Gitu. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam, Sehat Pak? Vanessa. Alhamdulillah sehat. Nah, iya nih Pak, hari ini kita mau ngobrolin arsip. Kan orang taunya kalau arsip itu arsip-arsip kantor nih, gitu. Saya taunya ya sesuatu yang di kantor gitu, tapi mungkin kita sering lupa bahwa sebenarnya rumah pun memproduksi arsip. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya arsip itu sendiri pengertiannya apa sih Pak? Baik, mungkin secara pengertian supaya tidak salah, saya akan mengutip eh, definisi arsip dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, di mana definisi arsip berbunyi bahwa arsip adalah kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima. Nah, ini agak banyak ya. Yang dibuat dan diterima oleh siapa saja? Pertama, lembaga negara. Kedua, pemerintah daerah seperti kita. Seperti pemerintah daerah itu adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ya. Kemudian lembaga pendidikan, kemudian organisasi masyarakat, organisasi politik, kemudian juga ada perusahaan dan perseorangan. Nah, ini dalam rangka pelaksanaan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Menjawab yang tadi bahwa arsip perseorangan itu atau arsip yang ada di rumah kita atau di keluarga kita itu, kita tidak akan terlepas dari arsip. Jadi sejak manusia lahir bahkan mohon maaf sampai meninggal lagi, itu kita nggak akan terlepas dari arsip. Karena dalam pelaksanaan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Contoh misalnya sejak lahir kita ada surat kenal lahir. Kalau sekarang namanya akte kelahiran. Kalau dulu zaman-zaman saya namanya surat kenal lahir gitu ya. Sekarang orang taunya akte kelahiran seperti itu. Nah, kemudian beranjak dewasa umur 17 kita ada punya KTP, bikin SIM. Oh, itu arsip juga. Itu arsip juga, dan bahkan kategori nanti arsip ada kita bagi, ada arsip yang biasa, ada yang vital gitu ya. Nah, ini termasuk kategori vital, arsip-arsip perseorangan ini. Sampai bahkan nanti tadi itu kita menikah, itu ada surat nikahnya, kemudian sampai misalnya kita meninggal pun itu harus ada surat kuning. Kalau bahasa di lingkungan kita namanya surat kuning, itu surat kematian. Ya, ini untuk mengklaim misalnya manakala tidak ada surat kematian tadi, misalnya nauzubillah, misalnya terjadi satu kecelakaan, kalau tidak ada surat kematian nggak bisa mengklaim ke jasara harja dan lain sebagainya itu. Atau kita nggak ada KTP, nggak ada kakak, susah mau daftar BPJS. Oleh karena itu menurut kami ini arsip-arsip perseorangan ini wajib juga diketahui masyarakat sehingga harus dijaga. Apalagi tadi definisinya arsip itu adalah sebuah kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media, berarti bukan hanya kertas. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71 tentang pokok-pokok kearsipan, udah tahu lama banget ya, tahun 71 gitu. Itu memang bahasanya adalah naskah atau warkat. Hanya berupa kertas. Mungkin pada saat itu di tahun 70-an itu mungkin belum ada muncul yang lain-lain seperti sekarang. Makanya ini undang-undang tentang kearsipan direvisi dan udah meliputi atau melingkupi arsip-arsip yang non kertas tadi. Contoh sekarang dengan arsip-arsip non kertas ini mempermudah kita semua
dalam pelaksanaan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Contohnya tahun 2 tahun yang lalu ketika anak saya mau daftar kuliah, misalnya dia pengen kuliah di Bandung misalnya seperti itu ya, itu dia nggak harus ke Bandung kan. Nah dia bisa scan arsip-arsip yang dia punya, misalnya tentang rapot, kemudian ijazahnya dan lain sebagainya, itu cukup dikirim, termasuk KTP dan lain sebagainya, cukup dikirim melalui media elektronik ke sana. Nah kemudian Dan tes itu diakui gitu. dan itu diakui, kemudian testing di lingkungan masih di Serang, tidak harus ke Bandung gitu kan, ditunjuk salah satu tempat untuk pelaksanaan ujian atau testing tersebut. Nah manakala terseleksi, ada pemanggilan, barulah nanti ke sana dan dengan membawa bukti-bukti yang asli tadi sebagai pembuktian. Jadi itulah gunanya arsip tadi itu. Tapi tetap juga bahwa arsip berupa otentik atau bentuk naskah aslinya itu tetap harus dijaga walaupun sudah ada digitalisasi atau scanning tadi ya. Digitalisasi dalam istilah kami adalah mengalih mediakan dari bentuk konvensional atau berbasis kertas tadi ke bentuk elektronik, sehingga bisa dilayankan atau didistribusikan secara elektronik untuk mempermudah kecepatan pelayanan maupun administratif. Nah itu jadi harus dijaga betul sama kita semua ya, jadi perseorangan sana. Kemudian kalau mau boleh cerita lagi, pada saat ini banyak bencana-bencana ya, ada kebakaran, kebanjiran. Dari sisi kami kearsipan memandang perlu, yang pertama kita lakukan itu adalah menyelamatkan nyawa dulu, mitigasinya gitu ya. Ada kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya, gempa, yang paling pertama tentunya menyelamatkan nyawa, utama diri sendiri dulu, baru keluarga. Nah, kemudian setelah itu yang perlu oleh kita semua lakukan adalah menyelamatkan arsip. Katanya kalau dalam mitigasi bencana kan kita kenal tas bencana ya. Nah salah satu isi yang harus ada di tas bencana itu ya arsip-arsip vital itu. Betul. Jadi gimana cara baiknya supaya ini kita, contoh misalnya contoh ringan aja, mau ambil kredit motor aja nyari kakak, wah ini harus susah, bahkan sampai ribut suami dan istri itu nyari kartu keluarga yang aslinya nggak ketemu misalnya, padahal bukan hilang tapi mungkin salah nyimpan. Nah, bayangkan kalau ada bencana, sementara contoh misalnya ijazah itu termasuk arsip vital yang tidak bisa digantikan lagi. Misalnya kita udah kuliah 3 tahun 4 tahun, kemudian ketika diperlukan itu harus ada aslinya dan itu tidak bisa diulang lagi kan. Oleh karena itu perlu disimpan di suatu tempat yang khusus, tapi juga tidak terlalu secret banget gitu ya. Paling tidak semua orang di keluarga kita, mulai dari ayah, bundanya, sama anak-anak itu tahu manakala misalnya terjadi satu nauzubillah tadi kita sebut ada satu bencana itu. Yang kedua adalah waktu menyelamatkan arsip. Kita semua tahu misalnya ini di ruangan tamu tengah, sebelah kanan atau sebelah tengah atau sebelah kiri, kita tahu semua disitulah tempat semuanya, mulai ijazah, rapot, semua hal-hal yang perlu itu. Kalau bisa kita siapkan satu tas yang agak mungkin anti air atau apa gitu. Juga tangan terlalu di bawah atau juga terlalu di atas gitu ya. Tapi juga jangan sampai mudah dicuri orang juga. Jadi kita harus ada bagaimana sedemikian rupa kita ciptakan ya, mudah ditemukan dan mudah kita selamatkan. Nah, itu barangkali yang kami sarankan kepada kita semua di rumah khususnya. Kan kalau udah di rumah nih biasanya tadi yang mau bilang mungkin disimpannya seringnya kalau dulu kan ibu saya gitu ya nyimpannya tuh di kayak binder yang ada plastik gitu. Nah kalau menurut Pak Epi sebagai arsitaris, baiknya tuh kalau nyimpan
arsip vital itu di tempat yang seperti apa sih? Apa ada ruangan bukan ruangan khusus? Penyimpanan itu harus khusus, cara menyimpannya atau gimana? Soalnya kan kita juga kadang-kadang di laminating, boleh nggak sih arsip di laminating hal yang kayak gitu? Sebagian terus terang, sebagian berkas saya karena saya dulu tidak tahu dan dalam rangka keamanan, kayaknya sampai ijazah saya, bahkan ijazah D3 kearsipan saya sendiri itu sudah saya laminating dalam rangka menjaga keamanan. Iya benar-benar biar nggak gampang basah. Nggak gampang basah, tidak kepegang ketika pegang habis gorengan dan lain sebagainya. Tapi baiknya kalau berdasarkan ilmu kearsipan namanya enkapsulasi gitu. Sama kayak laminating, cuman ujungnya saja yang jadi misalnya ini ada batas tepi ya. Nah, itu ada mungkin kalau kalau di Serang ini ada, kayaknya ada sih di enkapsulasi itu sama seperti laminating prosesnya, cuman yang diklaim yang dirapatkan itu gitu, yang dipanaskan itu ujungnya saja. Jadi enggak, jadi bisa kita gunting dan itu bisa diambil seperti itu. Jadi kayak kantong. Atau yang kedua betul seperti binder plastik yang alhamdulillah kayak sekolah-sekolah sekarang udah menggunakan itu semua untuk rapotnya gitu. Jadi semacam ada binder plastik itu kan ada plastiknya yang kosong gitu. Nah, kita masukkan ke situ supaya tidak kena air gitu. Dan itu kayaknya nggak perlu dilaminating kalau sudah ada itu aman gitu. Yang kita pakai kan umumnya yang fotokopiannya saja kan. Nah, dan kemudian supaya ini misalnya jadi rapi, contoh seperti buku lah gitu ya, kita ada satu tempat semacam namanya binder juga yang miring seperti itu kita simpan kayak gitu, dan kita kasih nama ya. Kalau bisa biar menarik, misalnya mulai papa atau ayah misalnya, biar semua tentang ayah ada di situ, ada di folder yang kotak di folder itu. Kemudian mama atau bunda, terus AA, teteh, ade seperti itu ya. Jadi nggak tercampur. Jadi enak itu ngelihatnya, ngambil jadi khusus. Misal tentang si AA tadi, mulai dia masuk PAUD, TK, apa di situ semua, sehingga ketika dia butuh perlu tentang mau lanjut sekolah, mau apa saja kebutuhannya udah jelas. Namanya itu juga salah satu contoh namanya klasifikasi. Jadi dikelaskan, kemudian kita seolah-olah itu kita berkaskan. Berkaskan itu apa? Memperkaskan itu adalah menyatukan satu informasi yang sama atau satu masalah, atau dalam perpustakaan itu satu subjek. Di dalamnya ada sub-sub subjek gitu. Mulai ini si A ini apa aja sub-subnya banyak atau item-itemnya banyak. Tapi tentang dia semua. Satu urusan gitu. Sering tuh ada yang nanya kalau ke perpustakaan, kan kalau di perpustakaan tuh kita ada standarnya nih gitu, apa bedanya sama arsip? Kalau sama arsip gitu, apakah di arsip pun juga ada standar pengklasifikasian atau enggak? Mungkin kalau di rumah kita nggak perlu itu ya Pak, tapi kan ketika sudah di perkantoran atau di pemerintahan pasti kan berbeda kasus tuh. Kalau untuk arsip dinamis standarnya arsip dinamis itu apa? Oh ya, definisinya ya. Jadi arsip tadi itu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dibagi menjadi dua. Ada arsip dinamis, ada arsip statis. Nah, arsip dinamis ini adalah arsip-arsip yang dipergunakan secara langsung oleh satu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah, bedanya dengan arsip statis adalah arsip-arsip yang sudah tidak digunakan lagi oleh si pencipta arsip atau organisasi yang menciptakannya tadi, tetapi memiliki nilai kesejarahan. Nah teman, ada tapinya juga, ada syaratnya. Nilai kesejarahan ini harus diverifikasi dulu oleh lembaga kearsipan daerah, sehingga itu betul-betul statis. Dan memang karena apa, yang statis ini nanti akan kita simpan selamanya. Selama itu kapan? Ya selama-lamanya. Mungkin kita semua di sini sudah, yang ngurusi sekarang sudah pensiun, bahkan meninggal, itu harus tetap ada, harus dijaga terus untuk
sebagai informasi untuk generasi yang akan datang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang arsip klasifikasi standar bakunya itu, di arsip dinamis itu ada empat hal pokok yang mesti ada, barangkali mesti available gitu ya. Pertama, tata naskah dinas. Artinya apa? Si arsip-arsip tadi itu, apalagi ini ceritanya tentang tadi ditanyakannya perkantoran, itu harus ada standar suratnya, misalnya nggak boleh misalnya macam-macam kayak kita sebut. Gitu, suka gitu ya. Itu di tata naskah dinas itu sudah muncul, mulai dari konsep format formulir atau surat segala macam, sampai misalnya SK dan lain sebagainya. Itu harus ada kopnya di mana, judulnya di mana, nomornya di mana, kanan di kiri, sampai misalnya siapa yang tanda tangan, siapa yang boleh tanda tangan gitu. Karena ini dinas kan gitu. Jadi mulai dari format surat sampai ke tadi itu yang ditanyakan nomornya, tanggalnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri, misalnya kayak seperti halnya di perpustakaan namanya DDC ya, DDC gitu, apa singkatannya? Dewey Decimal Classification. Ini hampir mirip. Yang kita pergunakan juga yang khususnya di daerah, karena kita mengacu kepada Permendagri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan pemerintah daerah. Kita menggunakan seperti di DC tadi, mulai 00 sampai 900, jadi ada 10. Jadi 00-nya itu tentang umum, kemudian 100-nya tentang pemerintahan, 200-nya politik, 300-nya tentang ketertiban, 400 tentang kesejahteraan, Esra ya, 500-nya itu tentang perekonomian, 600 tentang ketenagakerjaan atau PU, sampai 700-nya tentang pengawasan, 800 kepegawaian, 900 di keuangan. Ini ya otomatis yang mengelola arsip harus sudah tahu nih. Ini ada sub-sub di bawahnya. Itu sama aja ya. Sama persis. Tapi itu kan kalau di perpustakaan itu standar internasional tuh Pak. Iya. Kalau di arsip berarti juga enggak? Kalau di arsip ada jadi namanya kode klasifikasi ini sebetulnya ada beberapa pendekatan. Jadi karena kita di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh Kemendagri-nya seperti itu. Tapi kalau ada cara yang lain, itu kan disebutnya, karena ini nomor jadi disebut numerik. Ada yang disebut alfanumerik. Nah, alfanumerik berarti ada alfabetnya, ada nomornya. Berarti contohnya misalnya untuk umum UM. Nah, tapi bisa pakai nomor lagi. Udah tadi itu alfabetnya, nomornya misalnya 001. Tentang apa? Tentang UM 001 berarti lambang negara. Misal tadi itu kop surat, nama dinas, nama kantor. Gitu. 002 misalnya itu tentang ATK dan lain sebagainya gitu. Sama persis. Ada sub-subnya. Ada. Library of Classification itu alfanumerik gitu Pak. Iya. Jadi opsional itu. Jadi numerik boleh, kemudian alfabetis juga boleh, atau digabung kombinasi alfanumerik seperti tadi. Nah, itu tergantung bagaimana kira-kira. Jadi kita fleksibel sebetulnya dalam dunia kearsipan, lebih mana yang lebih efektif, efisien untuk dipergunakan oleh sebuah organisasi. Gitu. Nah, ini yang jadi standar baku. Biasanya ini terjadi manakala sudah banyak nih suratnya dan lain sebagainya gitu. Awalnya lah ngapain pakai surat-surat, pakai nomor surat segala macam. Ya, tapi karena sudah cukup banyak, akhirnya mereka juga kayaknya harus dipisah-pisahin deh. Yang ATK sama keuangan, sama undangan sama yang lain kayaknya nggak bisa disatuin, ini susah nyarinya nih. Nah, akhirnya banyak juga yang bertanya kepada kami, khususnya waktu kami melakukan Masdarsip, masyarakat sadar keliling arsip. Nah, saya juga baru tahu ternyata standarnya juga ada. Ada. Itu baru 2 ya, saya baru cerita 2. Pertama tata naskah dinas, kedua klasifikasi.
Yang ketiga mungkin ini lebih khusus di kantor-kantor, itu ada namanya SKK, sebelum SKKAD ada yang namanya JRA, jadwal retensi arsip. Oh iya. Jadi ada masa simpannya. Jadi ada masa nggak bisa simpannya. disamain tuh antara nyimpan rapot sama undangan dari RT ya. Nah, betul. Contoh gitu. Contoh kalau undangan dari RT, ya katakanlah kalau sudah bahasa kerennya, kalau misalnya cash close, ya istilah urusannya sudah selesai, sudah berjalan, ya mungkin disimpan nggak lama-lama lah. Kemudian itu yang ketiga tadi ya, biar lengkap. Yang terakhir tadi disebut SKKAD. SKKAD itu apa? Bukannya apa itu AADC bukan ya? Atau SKKAD gitu. SKKAD itu sistem klasifikasi keamanan akses arsip. Jadi dalam dunia organisasi perlu dibatasi. Contoh misalnya ada surat ini sangat rahasia. Nah, makanya ada SKKAD tadi. Yang boleh tahu siapa nih? Jadi hanya pimpinan saja misalnya. Pimpinan tok, iya pimpinan saja. Sekretaris boleh nggak boleh katanya gitu. Ada yang top secret kalau bahasanya itu. Makanya harus ada sistem klasifikasi keamanan akses. Kalau yang jadi masuk ada dalam VVIP ini misalkan apa contohnya gitu? Sayang memang terus terang kita sudah buat ini, sudah kita buat peraturan gubernurnya ini, cuman belum dipublikasikan. Sekalian Pak berarti. Iya sekalian. Jadi kita ada klasifikasi aksesnya, sehingga ada yang disebut surat yang rahasia, terbatas dan biasa gitu. Jadi kalau yang biasa tadi itu contoh surat undangan rapat seperti itu. Nah, ini barangkali bisa diakses oleh semua orang di kantor tersebut maksudnya ya, tidak untuk khalayak umum misalnya. Karena kan yang ditujunya ya kantor itu misalnya. Nah, ini masuk kategori yang arsip-arsip yang biasa. Kalau yang terbatas misalnya kegiatan anggaran, pelaksanaan kegiatan, yaitu terbatas hanya misalnya yang melaksanakan di bidang itu dengan pimpinan. Nah, yang sangat rahasia ini mungkin hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh masyarakat, bisa menimbulkan polemik dan lain sebagainya. Itu dikategorikan rahasia. Tapi udah ada belum Pak yang rahasia di kantor ini? Pasti ada. Pasti ada. Yang namanya sebuah organisasi pasti ada suatu rahasia. Orang di rumah kita juga ada yang rahasia kan. Kalau misalkan di negara nih misalkan yang disebut pada akhirnya ini terbatas banget, itu misalkan apa? Contoh terbatas itu misalnya anggaran. Anggaran itu rahasia, Mak. Rahasia. Rahasia umumnya itu yang hanya boleh tahu ya pimpinan ini aja. Pimpinan organisasi sementara itu. Untuk yang terbatas, contohnya misalnya anggaran ini banyak yang mohon maaf perlu kami informasikan. Misalnya anggaran memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, bahwa anggaran sendiri itu adalah satu informasi publik ya. Nah, ini barangkali suka jadi ada sedikit permasalahan di kantor-kantor khususnya ini. Nah, ini ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa itu sebetulnya kategori yang terbatas. Terbatas itu artinya apa? Sampai dengan itu dilaksanakan, sebelum sampai dengan selesai atau case close, atau dalam bahasa undang-undang KIP itu sendiri sampai dengan didokumentasikan. Artinya didokumentasikan juga bisa diartikan sudah diperiksa oleh pengawas internal. Jadi itulah inspektorat. Supaya tidak ada bukan diganggu ya, supaya tidak distraction lah gitu, sehingga itu supaya biar running dulu, sehingga baru boleh nanti diakses oleh masyarakat gitu. Nah, ini barangkali yang perlu digarisbawahi dan supaya dipahami. Jangan sampai misalnya masyarakat sebagai pemohon informasi publik tadi itu ingin tahu langsung misalnya yang sedang gitu, tahun berjalan ini ingin mana ininya anggarannya berapa, ini berapa dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu malah sebaliknya. Berdasarkan undang-undang KIP itu sendiri, manakala misalnya dinas tersebut menginformasikan malah jadi salah.
Oh, jadi bukannya nggak Bukan boleh ngasih tahu, bukan nggak tapi boleh emang, ngasih tahu. emang bukannya nggak mau ngasih tahu, tapi emang nggak boleh gitu ya. Belum boleh. Belum boleh. Makanya Bukan. bahasanya terbatas. Terbatas, betul. Belum boleh. Jadi yang boleh siapa aja disebut itu yang pengguna berhak. Pengguna berhak itu berarti bahkan jangan, mohon maaf, jangankan di apa ya, di luar instansi tersebut, di dalam instansi tersebut tidak semuanya boleh. Misalnya ada kegiatan di perpustakaan apa. Misal saya kan di bidang kearsipan, saya mau tanya-tanya misal, kok usil amat nih Pepi tanya-tanya kan begitu ya, gitu kan, karena tidak berhak. Nah, disebut tidak ada berkepentingan secara langsung, makanya terbatas atau dibatasi sementara. Pada saatnya nanti itu menjadi informasi publik. Dan ada satu hal lagi barangkali yang perlu dipahami khususnya kepada para pemohon informasi publik, yang disebut informasi adalah secara umumnya adalah data-data yang sudah diolah. Balik ke JRA nih Pak. Kalau di pemerintahan kan kita tuh punya depo ya Pak. Ya, nah, depo arsip. Nah, yang akhirnya disimpan di depo, misalkan arsip apa aja sih yang JRA-nya paling lama atau yang paling cepat gitu? Oh ya, kan tadi dari 4 instrumen pokok standar baku itu ada disebut klasifikasi. Nah, klasifikasi itu kan mulai dari umum ya 000 itu sampai dengan 900. Ini yang paling banyak yang jadi arsip statis itu malah khususnya di keuangan. Tapi keuangan juga nggak semua, Bu. Jadi di keuangan juga misalnya kalau di khususnya di dinas-dinas yang harus ada dan disimpan oleh dinas-dinas itu adalah misalnya yang kita sebut kalau dalam istilah kita itu DPA. DPA yang asli ya, asli. Nah, ini kembali ke tata naskah dinas. Yang asli itu yang berkaitan, makanya instrumen 4 ini wajib standar baku. Kenapa? Kok kembali ke tata naskah dinas? Di tata naskah dinas, sebuah naskah disebutin naskah dinas resmi adalah manakala ada kop surat, minimal ditandai oleh 5. Ada kop suratnya, kemudian ada yang tanda tangan, kemudian setelah ditanda tangan ada capnya atau stempel. Nah, tanda tangannya ini sekarang harus warna biru, tidak boleh hitam supaya tidak saru dengan fotokopian. Kemudian ada cap dinas atau stempel, kemudian ada tanggal surat, ada nomor suratnya. Nah, ini minimal 5 tanda ini harus ada sehingga menyatakan sebuah naskah ini disebut resmi sebagai naskah dinas. Nah, jadi balik ke yang tadi itu. Nah, kemudian tadi DPA tadi atau daftar anggaran gitu ya, daftar anggaran belanja anggaran APBD kita itu yang setiap tahun itu dokumennya itu atau berkasnya itu harus ada, yang aslinya harus disimpan. Dan ini tadi itu pertanyaannya kapan diserahkan ke depo arsip. Nah, secara dari JRA khusus tentang keuangan tentang DPA ini, keterangannya itu adalah 10 tahun. Jadi 10 tahun disimpan di kantor baru diserahin di depo arsip. Diserahin ke depo arsip. Makanya selama 10 tahun ini OPD atau dinas ini wajib menyimpan. Sehingga punya space. Nah, oleh karena itu tapi tidak banyak kok ini, Mbak. Jadi jenis arsip yang disimpan di OPD itu sebetulnya maksimal hanya 10% dari yang total semua berkas yang ada di itu, karena contohnya cuma hanya DPA yang permanen itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan pimpinan yang diciptakan di sana itu kayak SK tertentu itu ada. Contoh lagi kalau biro hukum misalnya memproduksi ada pergub gitu ya, seperti itu, perda apalagi itu harus wajib itu disimpan paling lama 10 tahun paling lama. Ada yang 5 tahun diserahkan, ada yang 7 tahun harus sudah wajib diserahkan. Makanya di jadwal disebut jadwal retensi arsip atau jadwal masa simpan arsip. Nanti ujungnya ada 2 arsip itu. Ada yang disimpan permanen, ada yang dimusnahkan. Yang dimusnahkan itu paling banyak. Contoh surat undangan tadi ya, cuman surat undangan rapat untuk kegiatan tahun ini. Tahun depan tuh udah boleh dimusnahkan, tapi bagi yang menerima undangan.
Oh, bukan pembuat. Nah, kalau bagi si pengelolanya sendiri, surat asli undangan tadi itu malah harus disimpan sebagai arsip keuangan. Karena kalau kegiatan berdampak. Tapi ini maksimal cuma 10 tahun. Nah, bagi kita yang menerima undangan itu cukup 1 tahun, boleh dimusnahkan. Tapi musnahnya ada prosedurnya. Oh iya, saya mau nanya itu. Iya. Kalau musnahin arsip, kan kita sering ini misalnya saya kayak di arsip saya pribadi gitu, misalnya dapat surat-surat buat kegiatan gitu. Saya seringnya ya udah cuma di buang, ntar kalau udah banyak banget bakar paling. Nah, baiknya kayak apa sih, Pak? Kalau di rumah apa di kantor ini? Di rumah. Kalau di rumah mungkin tidak ada masalah ya. Kalau di kantor, satu surat itu didisposisikan untuk ke beberapa pihak. Pasti ini ada fotokopi atau duplikasi. Nah, untuk duplikasi ini sebetulnya secara definisi itu tidak menjadi naskah dinas. Jadi tetap namanya fotokopian. Tapi jadi paperworks, kertas kerja istilahnya. Karena kalau nggak ada, walaupun fotokopian kan itu, bahkan sekarang WA. Fotokopiannya nggak ada, WA aja cukup gitu. Suratnya ada nih di TU katanya, pakai WA aja ya gitu kan, sekarang bisa. Itulah hebatnya dulu komunikasi. Alhamdulillahnya tadi definisinya sudah meliputi ya itu semua dalam sesuai dengan perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi gitu. Nah, itu alhamdulillahnya sudah diliputi oleh itu, sehingga harus dijaga dalam berbagai bentuk, baik yang konvensionalnya maupun yang ini. Ketika ini hanya fotokopian, itu mungkin hanya paperwork. Nah, jadi bisa nanti itu yang bisa barangkali dimusnahkan tanpa prosedural karena hanya duplikasi gitu. Tapi barangkali sebaiknya tetap disimpan saja dulu sampai beberapa waktu. Nanti kalau ada pengelola arsip atau arsiparis di lingkungan OPD itu diserahkan saja ke atau dikonsultasikan ke arsiparisnya atau pengelola arsipnya, supaya kita juga jangan banyak menyimpan ekstra kopi. Ini fotokopian sana, fotokopian sini, artinya kertas numpuk tidak efektif, sehingga ketika mau nyari karena ditumpukan terlalu banyak jadi kesulitan juga gitu. Iya, makanya ada masa retensi. Itu salah satu tujuannya adalah, tujuan JRA tadi adalah dalam rangka penyusutan, menyusutkan arsip supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Ini yang menjadi masalah hampir semua instansi. Tapi di penumpukan. Kantor swasta kayak gitu juga nggak sih, Pak? Maksudnya aturannya sama, yang harus ada klasifikasi, dinas, klasifikasi JRA. Pasti ada, Bu. Tapi mungkin secara disiplin ilmunya, secara peraturan mungkin tadi itu mereka menggunakan policy company tadi, sehingga prinsip yang 4 tadi itu sebetulnya ada, tapi mereka tidak tetapkan seperti itu. Iya, nggak disebut tata naskah dinas banget. Iya, tapi format-format itu ada. Bahkan ada beberapa yang barangkali lebih canggih dari kita. Beberapa hal ada mungkin lebih rigid gitu. Lebih canggih ya, lebih canggih sistemnya maupun tempat tempat penyimpanannya dan lain sebagainya. Nah, di kita karena satu kebutuhan. Kebutuhan dan, tertentu. Tadi kesadaran akan arsipnya jauh lebih tinggi kali kalau perusahaan. Iya, betul. Jadi memang aturan-aturan itu dalam dunia kearsipan yang standar 4 ini adalah standar untuk pemerintahan. Jadi adapun untuk sektor swasta ini boleh pakai prinsip-prinsip kearsipan yang lain gitu ya. Jadi tidak harus mengikuti pola pemerintah. Tapi umumnya kalau untuk multinasional tadi umumnya jauh lebih bagus. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Iya, kecuali perusahaan-perusahaan yang masih relatif baru, masih mungkin dimaklumi kalau belum maksimal gitu, dengan baik gitu. Tadi yang balik ke pemusnahan, Pak. Kalau pemusnahan itu mekanismenya seperti apa? Oh iya, sebelum cerita pemusnahan, saya mau cerita penyusutan dulu. Karena pemusnahan adalah bagian dari penyusutan arsip. Jadi arsip itu sama kayak makanan, Mbak Nisa. Jadi gini ya, sebuah kantor, bayangin nih, sebuah kantor misalnya
setiap hari memproduksi surat-surat berkas kerja segala macam dan menerima kan dari luar-luar gitu, dari luar kantor gitu. Setiap hari itu selama dia beroperasi kayak gitu. Ini pasti numpuk, sementara space kita itu hanya seperti itu biasanya. Apalagi kalau yang sewa-sewa di gedung-gedung kantor yang mahal ya, yang prestisius kayak gitu, itu pasti harus ada sebuah sistem gitu. Nah, salah satunya adalah JRA tadi itu dengan penyusutan. Jadi bayangkan kalau kantor tersebut masuk ada pemasukan berupa berkas atau dokumen dan surat tadi itu setiap hari selama bertahun-tahun, otomatis akan numpuk dan lama-lama orangnya yang kegeser kan gitu. Nah, ini seperti ibarat kayak seperti saya sebutkan, kenapa kok ibaratnya makanan gitu. Sama seperti badan kita, bayangkan setiap hari masuk makanan, minuman setiap hari. Mohon maaf misalnya seminggu tidak ada, mohon maaf misalnya BAB atau buang air besar atau buang air kecil. Bagaimana badan kita? Apakah badan kita jadi sehat apa tambahlah jadi sakit? Nah, sebetulnya organisasi atau sebuah kantor pun sama. Arsip itu harus ada penyusutannya. Sehingga harus ada nanti yang disusutkan itu adalah ada beberapa hal. Pertama, yang sudah tidak bernilai guna lagi seperti itu ya. Kemudian kalau dalam JRA itu berketerangan boleh dimusnahkan seperti itu. Ada beberapa kriteria sehingga itu boleh di-exile seperti itu. Nah, penyusutan itu sebetulnya adalah suatu proses mengurangi jumlah arsip dengan 3 cara. Satu, dengan cara memindahkan arsip-arsip yang sudah inaktif, yang sudah kurang gunanya dari record file atau central file ke record center. Itu sebetulnya ada dibagi lagi, ada yang disebut arsip aktif, ada arsip inaktif. Kalau di dalam kearsipan kategorinya ada dinamis, statis, dinamis itu dibagi 2 lagi, aktif dan inaktif, bukan aktif dan pasif ya. Nah, kalau aktif itu kalau untuk MLM ya aktif income, pasif income. Kalau dalam arsip aktif inaktif. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang itu jangan dikategorikan misalnya dia diem aja bukan inaktif gitu. Kalau itu betul memang pasif gitu. Wah, dia inaktif, dia diem saja gitu. Ini hanya untuk arsip ya, aktif dan inaktif, karena keterangannya adalah kalau aktif adalah arsip-arsip yang dipergunakan secara langsung dan terus-menerus oleh organisasi. Salah satu cirinya adalah dirujuk, iya, minimal dirujuk itu 8 sampai 10 kali dalam 1 tahun. Banyak yang disebut aktif. Kalau dalam pemerintahan itu kurun waktunya 1 sampai 3 tahunan lah. Karena apa? Tahun pertama itu sebagai paperwork, tahun kedua itu sebagai bahan istilahnya untuk bahkan ditanya-tanya ya oleh pengawasan internal ataupun eksternal gitu. Yang ketiga ya biasanya stakeholder dan sebagainya. Makanya disimpan 3 tahun sebagai aktif, umumnya seperti itu. Setelah itu jadi inaktif, tapi masih dipergunakan tetap walaupun inaktif, tapi sudah tidak secara langsung. Jaga-jaga in case kalau ada misalnya ada hal-hal tertentu, ada pemeriksaan atau pengawasan, ini masih ada sampai beberapa waktu tertentu. Sebetulnya kalau boleh saya cerita tentang arsip ini sebetulnya muncul dalam Al-Quran sebagai kias ya, sebagai kias gitu. Jadi di surat Al-Baqarah 282 itu ada perintah sebetulnya. Itu 1 halaman itu perintahnya itu, tapi sebetulnya ini umum ya. Ini kias untuk namanya sebetulnya di situ disebutnya dain, tentang hutang. Sebetulnya itu lebih ke transaksi. Lebih transaksi apapun gitu kan, itu luar biasa itu dari 1 halaman full itu satu itu ya. Jadi kayaknya ayat terpanjang ayat terpanjang karena 1 halaman gitu tentang karena hubungan manusia ini interaksi antar manusia betul-betul harus dicatat. Jadi bisa dikatakan setiap transaksi itu dan ini perintahnya sangat kuat. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu gitu kan.
gitu, wal yaktub bainakum bil adli gitu. Wah, terus Ya, selanjutnya bahkan terkait dengan saksi harus berapa orang dan rinci ya. rinci, bahkan kalau tidak melakukan ada sanksi bahwa itu kita termasuk orang-orang yang yang Allah sangat murkai gitu kalau kita tidak melakukan pencatatan transaksional ini. Ini transaksi sebetulnya bukan hanya hutang piutang saja, bisa seperti kita kontrak dan lain sebagainya sebetulnya bisa dikiaskan lah gitu. Jadi kami bisa meminjam lah bahwa dalam arsip itu karena harus ada yang melakukan juga. Jadi sebagai profesinya di situ juga disebutkan. Diajarkan untuk ini seharusnya dicatat semuanya, disimpan bukti pencatatannya, bukti transaksinya, bukti catatannya, bahkan ketika dicatat tuh harus ada saksinya dan saksinya juga harus manusia. Wastasidu sahida ini min rijalikum, artinya ambillah gitu. Nggak boleh kita, itu harus dari jenis manusia, dari bagian dari kamu gitu, dari kita. Jangan biarlah bulan menjadi saksi. Itu nggak boleh itu. Nah, itu dalam transaksi manusia, sehingga dalam Al-Qur'an Allah berfirman menguatkan gitu loh bahwa hubungan manusia ini memang ruwet. Sehingga segala sesuatunya gitu. Harus dicatat. Ini sering jadi masalah. Sering kami temui misalnya atau kita temui ya di media dan lain sebagainya, banyak klaim-klaiman misalnya, mohon maaf, sangat memprihatinkan, ada satu sekolah bahkan ada sebuah masjid digugat sama ahli waris misalnya karena mau dijual dan lain sebagainya. Itu karena masalah kearsipan sebetulnya. Bukti transaksi pencatatannya tidak ada, hanya lisan kepercayaan orang-orang tua kita dulu yang mewakafkan misalnya satu sama lain, ya sudahlah saya wakafkan untuk dipakai sekolahan. Tapi hanya lisan, dia lupa memberikan catatan akan saksi-saksi yang terkait misalnya, sehingga manakala para orang tua kita itu sudah tidak ada, nah yang di bawah tidak tahu pas menemukan sertifikat, wah saya mendapat warisan senilai ini, sebidang ini di situ gitu, atas namanya bapak saya. Nah, padahal ini tadi sudah ada lisan. Nah, ini sering jadi masalah. Ini barangkali yang tadi tuh lebih ke termasuk perorangan, tapi juga masuk organisasi. Ini bisa didaftarkan ke instansi terkait untuk akte hibah dan lain sebagainya gitu. Balik yang penyusutan tadi itu Pak. Oh ya, penyusutan jadi ada 3 cara ya. Penyusutan itu mengurangi jumlah arsip dengan 3 cara. Pertama, memindahkan arsip inaktif ke record center. Kemudian yang kedua, pemusnahan arsip. Menguranginya dengan cara dimusnahkan. Untuk ini pun ada syaratnya. Yang sudah tidak berguna, berketerangan memang musnah, kemudian tidak ada peraturan perundangan yang melarang, kemudian tidak dalam satu kasus hukum. Jadi ada 4 syarat untuk pemusnahan ini. Inilah ya sudah, nanti ada tata caranya, prosedur, yang disebut prosedural. Kita sudah menetapkan peraturan gubernur tentang SOP ini, sehingga teman-teman nggak usah takut mau memusnahkan karena tumpukan udah banyak, silahkan dimusnahkan, tapi tetap ada proseduralnya, syarat-syarat tadi. Yang terakhir dengan cara diserahkan ke lembaga kearsipan daerah atau ke depo arsip di wilayahnya. Kalau di Provinsi Banten berarti di kita yang kebetulan kami yang mengelola itu. Nah itu jadi kan berkurang tuh, dipindahkan, dimusnahkan, diserahkan. Jadi arsipnya efektif, efisien. Yang disimpan ya memang yang benar-benar masih dipakai. Masih dipakai sebagai arsip dinamis yang aktif, inaktif, dan yang vital. Yang vital. Nah, cara musnahinnya boleh nggak sih dibakar atau harus dijadiin kertas gitu misalnya? Kalau cara pemusnahan bisa dilakukan 3 cara lagi. Pertama bisa dicacah ya pakai paper crusher itu. Yang kedua dilebur dengan zat kimia. Ketiga dibakar. Tapi kami merekomendasikan yang pertama dengan cara dicacah. Karena kalau dibakar kan polusi dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak semuanya terbakar. Iya. Kemudian kalau dilebur, ini ngelebur kertas kan zat kimianya juga perlu banyak. Dan ini mahal gitu. Terus setelah itu dibuang kemana juga kan. Nah itu bingung. Tapi itu standar ya, standar proseduralnya.
dengan 3 cara. Tapi kami rekomendasikan dicacah saja. Dicacah itu artinya apa? Dimasukkan ke sebuah mesin paper crusher supaya tidak terbaca lagi. Oh iya. Ya, supaya tidak terbaca, kan sudah jadi kayak pecahan-pecahan tidak bisa dibaca lagi. Dan satu hal lagi yang perlu diingatkan, manakala sudah ada alih media, ini teman-teman kadang-kadang pemahamannya berbeda ya. Ketika sebuah arsip tadi itu akan dimusnahkan atau dimusnahkan ini, dimusnahkan semuanya, baik fisik maupun informasinya. Nah, kadang-kadang teman-teman gini lupa, fisiknya yang berupa kertas atau berbasis kertas tadi dimusnahkan dengan dicacah tadi ya. Tapi informasinya masih ada dalam komputer. Oh, itu berarti juga harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan dua-duanya sehingga tidak ada berkas. Yang tertinggal adalah berita acaranya. Oh, kira tadi aku bilang yang tertinggal hanya kenangan saja. Karena ini resmi harus pakai berita acara. Jadi ada berita acara pemusnahannya. Gitu. Ya. Tapi kenangan itu tetap ada. Ya. Kita pernah nggak sih Pak ngelakuin itu penyusutan? Alhamdulillah kita sudah. Ini sebagai barangkali juga bukan satu ujub atau takabur. Ini sebagai rasa kebanggaan kami atas upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 yang dianugerahkan di tahun 2020. Kami menjadi lembaga kearsipan daerah terbaik 1 nasional. Wih, selamat. Ya. Ini nggak banyak yang tahu kan? Iya. Ini salah satunya adalah kita udah melakukan proses-proses dalam penilaian tadi itu banyak sekali ya tahapan yang dinilai sampai kita diuji petik. Salah satu tahapannya adalah pemusnahan tadi. Apakah jangan sampai misalnya lembaganya kita saja yang bagus sementara di OPD masih buruk gitu. Nah itu kita lakukan upaya-upaya pembinaan di bidang kearsipan ini ya, salah satunya kita yang sedang dorong itu memang di sisi penyusutan. Tapi masih umumnya yang di lingkungan pemerintah Provinsi Banten penyusutan ini baru sampai ke pemindahan dan penyerahan. Kalau pemusnahan belum banyak karena tadi itu kita mesti sortir betul-betul, jangan sampai ada yang dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan kan wah repot gitu. Apalagi tadi ya soft-copy juga harus selesai semua gitu ya. Nih teman-teman, kalau ngomongin arsip tuh nggak bakal bisa sebentar gitu pasti. Iya kan Pak? Iya. Karena dibaiklah pilah lagi dan ternyata baik standar-standarnya gitu. Iya. Tapi semoga perbincangan kita yang sebentar ini bisa membuka wacana bagi kita nih semuanya bahwa ternyata arsip itu menarik banget gitu bahkan gitu, dan kita ternyata sangat dekat juga sama arsip gitu. Iya. Dan ada standarnya ternyata sama kayak perpustakaan. Terima kasih banyak udah sharing sama kita hari ini Pak. Sama-sama. Karena ini serius nge-refresh banget. Iya baik gitu. Sama-sama. Semoga nanti kedepannya kearsipan di Provinsi Banten tetap jadi yang pertama ya setelah hari 2019, jadi bisa terus berkelanjutan gitu maksudnya. Boleh titip pesan? Boleh silakan. Ini ada pesan sponsor. Oh iya siap. Jadi kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini membuka konsultasi kearsipan. Wah, lebih menarik lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang bagaimana arsip dan pengelolaan arsip, itu silahkan berkunjung ke kami atau berkonsultasi ke kami, dan kami informasikan bahwa di tempat kami juga ada arsip-arsip sejarah tentang Provinsi Banten. Iya. Ada layanan arsip gitu, layanan pemutaran dokumenter arsip, layanan misalnya pemulihan arsip-arsip yang rusak, itu misalnya mau diperbaiki di tempat kami, itu insya Allah kami siap membantu. Ya, nah ini jadi informasi baru juga kan. Jadi ternyata mungkin bukan cuma OPD aja kali Pak, bukan cuma instansi masyarakat, tapi masyarakat secara umum, mau perorangan atau mungkin swasta gitu ya, swasta, mangga silakan bisa langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten di Jalan Raya Jakarta Serang kilometer 4, bisa langsung ke sini. Nanti bisa langsung ke gedung arsip ya Pak untuk konsultasi mengenai kearsipan gitu.
arsiparisnya insya Allah banyak, ada berapa belas? Kita ada sementara ini masih 8. Oh, ada 8 orang gitu, jadi insya Allah bisa lah ya Pak untuk menerima konsultasi dari teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi sore ini gitu. Ya, terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa lagi di sesi ngobrol berikutnya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.